Baiklah, perkenalkan nama saya Daniel Disnambela dari kelas 6B dengan mata kuliah White Collar Crime. Benar 70 tahun setelah Edwin Sunderland memperkenalkan istilah kejahatan kolar putih dalam pidato kepresidenan kepada American Social Association, kriminolog dan sosiolog telah gagal mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan, perilaku kriminal, dan peradilan pidana. Perbedaan ini dapat dibaca dalam pergeseran disipliner dan epistemologis dalam sosiologis dalam kriminologi yang terjadi pasca 1970. Bab-bab dalam buku ini membawa kembali kejahatan kerah putih ke arus utama penyelidikan kriminologis dengan menggunakan wawasan kriminologis terkini dalam teori dan metode untuk memajukan studi tentang kejahatan kerah putih. Bagi Edwin Sunderland, studi tentang kejahatan dan keadilan secara konseptual tidak lengkap karena fokusnya yang sempit pada kejahatan tradisional dan pelaku umum. Lebih spesifiknya, penelitian tidak menghadapi masalah kejahatan kerah putih. Bagaimana kejahatan bisa disebabkan oleh kemiskinan ketika orang kaya juga tersinggung. Bagaimana penjahat bisa kekurangan secara biologis dan psikologis ketika beberapa pemimpin tertinggi industri dan pilar masyarakat juga penjahat. Secara lebih umum dan sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, publik dan akademis mulai melihat lembaga peradilan pidana sebagai bagian dari masalah. Akibatnya, pemerintah federal memperkarasai pengembangan program akademik untuk memajukan ilmu kepolisian dan peradilan pidana. Didukung oleh administrasi bantuan penegakan hukum, program-program ini menandai munculnya disiplin di kriminologi dan peradilan pidana yang masih muda. Meskipun sekolah kriminologi pertama didirikan pada awal 1960-an di California. Dan pada titik ini mulai berkembang ketegangan antara sosiologi dan kriminologi. Banyak dari program ilmu kepolisian yang baru berorientasi pada teori dan konservatif, melayani kebutuhan penegakan hukum dan badan peradilan pidana lainnya. Beberapa program sosiologi menanggapi perkembangan baru kriminologi terpisah dan program peradilan pidana dengan mengangkat pertanyaan apakah kriminologi adalah sub bidang yang sah dan disiplin yang mempertanyakan apakah memiliki kriminologi di fakultas itu diperlukan. Ketegangan ini paling dirasakan oleh fakultas dan mahasiswa dalam program doktor. Tidak mengherankan, bidang kriminologi mulai mengukir ruang sendirinya, mengambil dari berbagai bidang seperti biologi, psikologi, hukum ekonomi, ilmu politik, dan kebijakan publik lainnya. Kriminologi sebagai bidang studi independen tepatnya telah berhasil. Apakah indikatornya adalah mahasiswa pasca sarjana? Program doktoral karya akademis kriminologi saat ini berdiri kokoh sebagai bidang studi independen. Memang tantangannya sekarang telah menjadi lingkaran penuh. Banyak sosiolog mungkin menyesali reaksi sosiologis melawan kriminologi karena jumlah mahasiswa yang memiliki minat dalam kriminologi dan peradilan pidana itu tumbuh dan mereka yang berada di bidang sosiologi lain menurun. Sebuah gugus tugas baru-baru ini yang dibentuk oleh Asosiasi Masalah Kejahatan Sosiologi menemukan bahwa mayoritas siswa yang sekarang terdaftar di sosiologi mengambil kelas di sub bidang peradilan pidana. Kecenderungan keseluruhan adalah bahwa peradilan pidana telah mengambil alih sosiologi sebagai disiplin ilmu, menghasilkan lebih banyak jurusan dan lebih banyak gelar secara keseluruhan, sementara sosiologi meningkatkan jumlah gelar sarjana yang diselesaikan secara 14,5% menjadi 31 atau menjadi 31.406 antara 2001 dan 2006. Pendekatan yang lebih dominan atau sosiologi cenderung mempertahankan kaitannya dengan perspektivitis dan jenis analisis yang lebih kualitatif. Kritik asli Sunderland tentang siapa melakukan kejahatan dan bagaimana masyarakat menanggapi pelanggaran diperluas untuk menambahkan perilaku yang kuat secara sosiologis atau misalnya elit perusahaan, pejabat pemerintah, dan militer yang tidak kriminal atau tentu saja ilegal. Atau lihat misalnya Simon dan Etienne pada tahun 1982. Sub bidang sosiologi penyimpangan semakin mengukurkan batas-batas antara tindakan ilegal dan jenis perilaku lain yang
batas antara tindakan ilegal yang jenis berlaku yang distinksi oleh masyarakat. Dalam kriminologi dan kriminal, program keadilan itu sendiri hanya ada sedikit penekanan atau terus terang minat pada kejahatan keras keraputi. Dalam bab oleh Michel Levy, ketakutan akan kejahatan didekonstruksi dari asal-usulnya dan dalam kejahatan jalanan tradisional.